Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari yang indah ini kita bisa beribadah. Sebentar kita akan memuji Tuhan. Tapi untuk itu kakak mau tanya dulu, siapa yang tadi pagi di rumah pas bangun tidur tuh dia berdoa dulu? Ayo, sahabat. Ya, Kak Wispul berdoa. Ya, begitupun juga adik-adik dan kakak. Kalau kita bangun pagi itu kita harus berdoa. Itu tandanya kita mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam tidur kita sampai kita bisa bangun. Oke adik-adik, untuk itu kakak minta adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Memasuki Gerbangnya. Kita menyanyi dengan penuh sukacita ya. Tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Rasaku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita kembali pada bait yang pertama lagi ya adik-adik. Memasuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tadi kita sudah menyanyi memasuki gerbangnya dengan penuh sukacita. Sebab Dia adalah kegirangan kita. Tuhan adalah semangat kita. Untuk itu kita harus selalu mendengar Tuhan. Oke, kakak minta kita menyanyi lagi dalam lagu Mana-mana Tuhan Panggil dengan penuh sukacita ya. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memasuki gerbang Tuhan dengan penuh sukacita, kita sudah mendengar panggilan Tuhan untuk bekerja untuk Tuhan. Oke adik-adik, kita akan masuk di dalam doa pembuka yang akan dibawakan oleh kakak Billy. Ya, baik adik-adik yang ada di rumah, kini tiba saatnya kita akan memulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu kakak mengajak adik-adik sekalian tutup mata dan kita bersatu dalam berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, di pagi hari ini kami kembali anak-anak-Mu seraya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai dengan ibadah kami di pagi hari ini, kiranya kami menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya hanya boleh terjadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin.
Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bilang mana-mana Tuhan panggil. Baru kita sudah jawab tuh, kita bilang saya kerja di ladangnya Tuhan. Oke, untuk itu mari kita memuji Tuhan lagi dengan menyanyi di dalam Kidung Jemaat nomor 375. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita ulang lagunya lagi ya adik-adik. Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, ini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Untuk kelas anak-anak akan dibawakan oleh Kakak Wispul, dan untuk kelas remaja dibawakan oleh Kakak Charlie. Oke, baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab kita yang terambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca cerita Alkitab kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami boleh diberikan waktu ya Tuhan untuk mau datang kepadamu mendengar cerita Alkitab. Kiranya Tuhan Engkau membantu kami untuk memahami cerita Alkitab kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab kita. Nanti kakak yang membacanya. Jadi adik-adik sekalian mengikuti dari rumah masing-masing. 1 Samuel pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lalu lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Dan Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab,
berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menempati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu apapun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaran firman-Nya. Oke, baik adik-adik, kakak mau tanya. Apa yang kita lakukan kalau orang tua memanggil kita? Jawab. Ya, kita pasti akan menjawab. Nah, kalau bapak kita memanggil namamu, apa yang kamu lakukan? Jawab ya. Ya, kita pasti akan menjawab ya. Nah, kakak mau tanya, berapa kali sih biasanya orang tua kita memanggil kita sampai kita datang? Kadang-kadang ada 1 kali langsung datang. Ada 2 kali yang dipanggil tapi tidak datang. Ada sampai ke 3 kali. Ada sampai 4 kali. Bahkan sampai berkali-kali. Nah, bagaimana sih sikap kita yang seharusnya menyikapinya? Nah, selain orang tua kita memanggil kita, Tuhan juga memanggil kamu. Memanggil adik-adik sekalian. Tuhan panggil agar kamu datang berbakti padanya di sekolah minggu. Nah, kakak mau tanya, siapa yang di sini ingat kalau hari ini kita harus sekolah minggu? Nah, baik sekali. Tuhan memakai bermacam-macam cara untuk memanggil kita ke sekolah minggu. Misalkan lewat orang tua. Orang tua bangunin adik-adik untuk bersekolah minggu, untuk beribadah kepada Tuhan. Ada juga yang diingatkan lewat Roh Kudus. Contohnya seperti Abiam, bangun. Hari ini hari Minggu, kita harus beribadah kepada Tuhan. Cerita Alkitab kita pada saat ini menceritakan tentang Samuel mendengar panggilan Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat tidak cerita Alkitab kita aja pada minggu lalu? Ya, cerita kita pada minggu lalu menceritakan tentang Samuel yang melayani Tuhan di masa kecilnya. Nah, sekarang cerita Alkitab kita menceritakan Samuel yang dipanggil sama Tuhan. Dan Samuel pada saat ini sudah dewasa. Badannya sudah tinggi, tidak kecil lagi seperti dulu. Nah,
apakah Samuel tetap bekerja dengan rajin? Atau apakah Samuel tetap taat kepada perintah Imam Eli? Ya, Samuel tetap melayani Tuhan dengan rajin seperti dulu ketika ia masih kecil. Ia taat pada Imam Eli dan tidak terpengaruh oleh anaknya, yaitu siapa? Hofni dan Pinehas. Kenapa? Karena Hofni dan Pinehas melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, suatu hari Eli berkata kepada Samuel. Dia mengatakan seperti ini. Samuel, sekarang kamu sudah besar. Kamu dapat tidur sendiri di dalam rumah Tuhan. Menjaga rumah Tuhan siang dan malam. Menggantikan Bapak. Samuel memandang Imam Eli dengan penuh kasih. Memang sekarang Imam Eli sudah sangat tua. Matanya sudah kabur, tubuhnya sudah tidak kuat lagi untuk menjaga rumah Tuhan. Lalu Samuel menjawab kepada Imam Eli. Dia bilang begini, baik Pak, saya akan menjaganya siang dan malam. Nah, sejak saat itu Samuel tidur di rumah Tuhan. Di mana? Di rumah Tuhan. Setiap pagi ia membuka pintu rumah Tuhan dan setiap malam ia menutupnya kembali. Suatu malam ketika Samuel sedang tidur dengan nyenyak, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. Samuel, Samuel. Samuel lalu terkejut. Dia segera bangun. Lalu dia berpikir, sepertinya Bapak Eli memerlukan sesuatu. Aku harus ke kamar Bapak Eli. Samuel berlari ke kamar Bapak Eli dan berkata, Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Lalu Imam Eli bangun, ia heran melihat Samuel. Lalu dia berkata, aku tidak memanggilmu, katanya, tidurlah kembali anakku. Lalu Samuel diam. Lalu dia berpikir, aneh ya, tadi saya sungguh-sungguh mendengar panggilan itu. Tapi karena dia taat kepada Imam Eli, akhirnya Samuel kembali ke tempat tidurnya. Baru saja ia tertidur, suara itu memanggil kembali. Samuel, Samuel. Samuel segera bangun dan berlari lagi ke tempat Bapak Eli. Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Eli membuka matanya lalu berkata, tidak Samuel, aku tidak memanggilmu. Ayo tidurlah sekarang. Lalu Samuel kembali lagi ke kamarnya. Samuel naik ke tempat tidurnya dan tidur kembali. Tiba-tiba Samuel, Samuel. suara itu kembali memanggil Samuel. Lalu Samuel terduduk. Lalu dia berpikir, kok sekarang suaranya semakin dekat ya? Pasti Bapak Eli memanggil saya. Pikirnya Samuel. Lalu ia segera berlari menemui Imam Eli. Lalu Samuel berkata kepada Imam Eli, Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Nah, Imam Eli sekarang mengerti bahwa yang memanggil Samuel bukanlah dia, tetapi Tuhan. Lalu Imam Eli berkata kepada Samuel begini, bukan Bapa yang memanggilmu, Samuel, tetapi Tuhan. Lalu Samuel menjawab, oh gitu. Lalu Imam Eli mengatakan kepada Samuel seperti ini, sekarang tidurlah lagi, nanti kalau kamu mendengar Tuhan memanggilmu, katakan bicaralah Tuhan, sebab saya mendengar. Lalu Samuel berkata, iya Bapak, saya akan berkata demikian. Setelah itu ia kembali ke tempat tidurnya sambil berbaring. Ia tidak bisa tidur. Ia menunggu sampai suara itu terdengar kembali. Dan benar,
lama kemudian Tuhan datang dan memanggilnya. Samuel, Samuel. Samuel langsung bangun dan duduk di tempat tidurnya, hatinya berdebar. Lalu ia menjawab, "Ya Tuhan, berbicaralah, sebab saya mendengar," katanya dengan hormat. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Aku akan menghukum keluarga Eli karena kejahatan Hofni dan Pinehas." Kejahatan siapa? Hofni dan Pinehas. Samuel mendengarkannya dengan baik. Nah, setelah itu Samuel berbaring kembali di tempat tidurnya sampai pagi. Esoknya, pagi-pagi benar, Samuel sudah bangun dan membuka pintu rumah Tuhan. Eli menghampiri Samuel. Dia bertanya kepada Samuel, "Samuel, apa yang Tuhan firmankan kepadamu? Tolong beritahukan kepada Bapa." Dengan segan, dia memberitahukan kepada Imam Eli. Ia akan menerima hukum Tuhan. Nah, sejak saat itu Samuel menjadi nabi Tuhan. Artinya, kalau Tuhan hendak berbicara pada orang banyak, Tuhan menyampaikannya melalui Samuel. Kakak mau tanya, tadi berapa kali Tuhan memanggil Samuel? Sebanyak? Tiga kali. Nah, apakah maksud Tuhan mau memanggil Samuel? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tuhan mau berbicara kepada Samuel. Tuhan mau apa? Tuhan mau berbicara kepada Samuel. Nah, bagaimana sikap Samuel ketika Tuhan memanggilnya? Samuel mau mendengarkan suara Tuhan. Ia berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab saya mau mendengar." Sekarang Tuhan tidak hanya berbicara, tidak hanya memanggil Samuel, tetapi adik-adik sekalian juga dipanggil sama Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika Tuhan memanggil kita? Yaitu kita harus mendengarnya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita mendengarnya lewat cerita Alkitab. Nah, melalui cerita-cerita Alkitab di sekolah minggu. Nah, kakak mau tanya, apakah kalian mau mendengarkannya dengan baik? Mau. Nah, apakah kalian mau mentaatinya? Ya, kita harus mentaatinya. Seperti Samuel, ketika Tuhan berbicara kepada Samuel, Samuel juga memberitahukannya kepada Imam Eli. Nah, adik-adik, mari kita beribadah setiap minggu dengan segenap hati kita. Artinya, kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Walaupun ibadah kita secara online. Kenapa kita harus beribadah sungguh-sungguh? Karena di sekolah minggu kita bisa mendengar cerita Alkitab, yaitu firman Tuhan. Nah, cerita kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberi persembahan kita. Untuk itu, mari kita bernyanyi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga
Sudah dia panggil namamu, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat. Kakak ajak kita semua lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau masih memberkati kami hingga kami masih ada di saat ini. Terima kasih Tuhan, kami telah melaksanakan ibadah sekolah minggu kami dengan baik Tuhan. Walaupun kami beribadah masih dalam bentuk online, namun Tuhan, biarlah sukacita kami tetap selalu senantiasa ada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan, firman yang telah disampaikan oleh kakak sekolah minggu Tuhan, boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami dan boleh kami terapkan dalam kehidupan pribadi kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Kiranya persembahan kami Tuhan, jangan Engkau lihat dari seberapa banyak dan besarnya persembahan yang kami berikan Tuhan, namun biarlah Engkau melihat dari hati kami yang penuh sukacita kami memberikannya untuk-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk kedua orang tua kami Tuhan, yang sudah boleh membesarkan kami Tuhan Yesus, dan boleh bekerja keras untuk kami, kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kedua orang tua kami Tuhan, jauhkan mereka dari segala susah, mara, bahaya, bahkan sakit penyakit sekalipun Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga di minggu ini Tuhan, kakak pengasuh kami, kakak Abiam boleh bertambah satu usia Tuhan, di mana semua tuh berkat penyertaan dan tuntunan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan di umur kakak Abiam yang baru ini, dia boleh semakin bertumbuh di dalam iman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kehadirat-Mu. Namun sebelumnya Engkau ampuni salah dan dosa kami, dan biarlah Engkau menjawab semua doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Untuk itu kakak minta adik-adik di rumah bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih dalam sikap berdoa ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Terima kasih. Roma 12 ayat 11b, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Terima kasih.
Roma 12 ayat 11b. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terima kasih. Roma 12 ayat 11b. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terima kasih. Roma 12 ayat 11b. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terima kasih. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Terima kasih. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayaniku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Roma 12 ayat 11b berbunyi demikian. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yohanes 12 ayat yang ke-26 berbunyi, barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Roma 12 ayat yang ke-11b. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan minggu ini terdapat di Yohanes 12 ayat 26 yang berbunyi, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan minggu ini terdapat di Roma 12 ayat 11b. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Terima kasih. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Shalom, sekarang saya akan menghafalkan Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Yang teman-teman saya mengapa Roma 12 ayat 11b. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani ya Tuhan. Terima kasih. Itu saja. Bagus. Saya mau membacakan ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 12 ayat 26 yang berbunyi, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kasih. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Terima kasih. Shalom. Ayat hafalan di minggu ini terdapat dari
Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Shalom. Ayat hafalan minggu ini dari Roma 12 ayat 11b. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Shalom adik-adik, aktivitas untuk minggu depan untuk yang kelas kecil akan memperagakan gerakan dengan lagunya, dan yang untuk kelas remaja akan mengisi soal TTS yang akan dibagikan oleh kakak-kakak pengasuh. Nah, setelah mengisi soal TTS, adik-adik sekalian bisa langsung memfoto hasil TTS-nya. Untuk yang kelas kecil, kalau sudah menguasai gerakannya, nanti adik-adik bisa langsung buat videonya dan kirim ke grup ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya dengar, saya tahu dan melakukannya. Saya dengar, saya tahu dan melakukannya. Saya dengar, saya tahu saya dengar, saya tahu dan melakukannya. Saya dengar, saya tahu dan melakukannya. Saya dengar, saya tahu dan melakukannya. Saya dengar, saya tahu saya dengar, saya tahu dan melakukannya.